Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Syafitri, NPM 210-11046, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Dan di sini saya akan membacakan sekaligus menjelaskan tajwid-tajwid yang ada dalam surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Nah, pada ayat pertama ini ada dua tajwid ya. Yang pertama itu pada waddu. Waddu itu ada alif lam syamsiah. Alasannya karena huruf alif bertemu dengan huruf syamsiah dot. Nah, dibaca idgham masuk ke huruf dot, masuk huruf selanjutnya. Yang kedua yaitu ha. Ha-nya itu mad tabi'i karena huruf ha itu berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah. Huruf bersukun, huruf waqaf dan huruf bertasydid. Dan cara membacanya yaitu dipanjangkan dua harokat. Kemudian wal-laili idza saja. Nah, di sini yang pertama itu ada wal-lail. Itu ada madlin karena ada huruf ya sukun yang didahului oleh huruf lam yang berharokat fathah dan sama saja dibaca dipanjangkan dua harokat. Kemudian idza itu ada mad tabi'i. Alasannya karena ada huruf dhal yang berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf dan tasydid. Dan kembali lagi cara membacanya dipanjangkan dua harokat. Yang selanjutnya ada saja, yaitu sama saja mad tabi'i karena ada huruf jim yang berharokat fathah ya. Dibacanya dipanjangkan dua harokat. Kemudian pada ayat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu ada yang pertama ada mad tabi'i, yaitu ada huruf mim yang berharokat fathah bertemu dengan alif. Cara membacanya dipanjangkan dua harokat. Kemudian ada mad tabi'i karena ada huruf mim yang berharokat fathah yang bertemu dengan alif. Cara membacanya juga dipanjangkan dua harokat. Nah, selanjutnya ini ada pada bacaan qala. Nah, ini mad tabi'i ya, mad tabi'i karena ada huruf lam yang berharokat fathah bertemu dengan alif. Kemudian pada ayat keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, di sini pada huruf walal itu ada mad badal. Dikarenakan ada huruf mad yang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, tetapi posisi hamzah itu lebih dulu dari huruf madnya. Cara membacanya sama saja dipanjangkan dua harokat. Kemudian pada khair itu ada madlin. Madlin alasannya karena ada huruf ya. Ada huruf ya yang sukun didahului oleh huruf kho ya. Ada huruf kho yang berharokat fathah. Nah, dibacanya sama saja dipanjangkan dua harokat. Kemudian ada rullaka. Nah, itu ada idgham li gunnah ya. Karena ada huruf ro yang berharokat dhammah. Dhammah tanwin bertemu dengan huruf lam yang bertasydid. Dibaca lebur tanpa dengung dan
bunyi tanwinnya itu hilang ya. Kemudian minal ula itu sudah mad badal ya, karena huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata, tetapi posisi hamzah itu lebih dulu daripada huruf madnya. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Kemudian pada ula itu mad tabi'i, karena ada huruf lam yang berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasjid. Kemudian pada ayat ke-5, وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. Nah, di sini walasau itu ada matlin karena ada huruf wa yang bersukun didahului oleh huruf sin ya. Ada huruf sin yang berharokat fathah. Dibacanya pun sama, dipanjangkan 2 harokat. Kemudian pada yu'ti itu ada mad tabi'i karena ada huruf ta yang berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasjid. Kemudian ada yang di akhir fatarallah itu mad tabi'i lagi karena ada huruf dot yang berharokat fathah bertemu alif ya, dipanjangkan 2 harokat. Kemudian yang pada ayat ke-6, alam yajidka yatiman fa'awa, itu ada izhar syafawi karena ada huruf mim sukun yang bertemu dengan huruf jim. Cara membacanya jelas, alam yajid ya. Kemudian pada kata yajid itu ada qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah dal, ada dal yang berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan secara ringan, yajid ya. Kemudian pada yati itu ada mad tabi'i karena ada huruf ta berharokat kasroh bertemu ya berharokat sukun ya, dipanjangkan 2 harokat. Kemudian fa'awa itu ada itu ikhfa ya karena ada mim yang berharokat fathah tanwin bertemu dengan huruf fa. Cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat. Pada waktu pengucapan huruf nun mati, sikap lidah dan bibir bersikap dipersiapkan tempat huruf fa-nya. Kemudian fa'a itu ada mad badal karena ada huruf mad yang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, kan tetapi posisi hamzah itu lebih dahulu daripada huruf mad. Cara membacanya juga sama, dipanjangkan 2 harokat. Kemudian wa itu ada wa itu mad tabi'i ya karena ada huruf wawu yang berharokat kasrah bertemu dengan ya sukun ya. Cara membacanya juga panjang 2 harokat. Kemudian pada ayat ke-7, wa wajadaka dhallan fahada,
pada kata dhallan, dha-nya itu dibaca mad wajib muttasil, yaitu karena ada huruf mad yang bertemu hamzah dalam satu kata. Dibaca panjangnya 4-5 harokat. Kemudian dhallan fahada, itu ada ifa ya, ifa karena ada huruf lam yang berharokat fathah tanwin bertemu dengan fa. Membacanya samar dengan dengung, ditahan selama 3 harokat. Kemudian fahada, fahada itu ada matobi'i. Matobi'i karena ada huruf dal yang berharokat fathah bertemu dengan alif ya, dipanjangkan 2 harokat. Kemudian pada ayat ke-8, wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Pada wajadaka ainnya itu dibaca mad wajib muttasil. Alasannya karena ada huruf mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata, dipanjangkan selama 4-5 harokat. Kemudian ilang itu ada ikhfa karena ada huruf lam yang berharokat fathah tanwin bertemu dengan huruf fa ya. Membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat. Kemudian pada fa'aghna itu ada matobi'i. Matobi'i karena ada huruf nun yang berharokat fathah bertemu dengan alif. Cara membacanya juga dipanjangkan selama 2 harokat. Pada ayat yang ke-9, fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'amma itu ada gunnah, yaitu ada huruf mim yang berharokat tasjid, dan cara membacanya didengungkan serta ditahan selama 3 harokat. Kemudian fa'ammal yati, ammal itu ada alif lam qamariyah karena ada huruf alif lam yang bertemu dengan huruf la. Dibaca jelas ya. Kemudian yatima itu dibaca matobi'i karena ada huruf ta yang berharokat kasroh bertemu dengan huruf ya sukun ya. Cara membacanya juga dipanjangkan selama 2 harokat. Fala itu matobi'i, yaitu karena ada huruf lam yang berharokat fathah bertemu dengan alif. Cara membacanya juga dipanjangkan selama 2 harokat. Yang selanjutnya ada takhar. Takhar itu tajwidnya qalqalah sugro ya, karena ada huruf qalqalah yang qaf yang berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan secara ringan. Takhar. Pada ayat ke-10, wa ammas sa'ila fala tanhar. Pada wa amma itu ada gunnah ya, karena ada huruf mim yang bertasjid dan cara membacanya didengungkan dan ditahan selama 3 harokat. Kemudian wa ammas itu ada yang ada 2 hukum di sini ya. Pertama alif lam syamsiyah, yaitu karena ada huruf alif yang bertemu dengan huruf syamsiyah sin yang dibaca idgham lalu dimasukkan ke huruf sin ya, huruf selanjutnya.
Yang kedua itu ada mad wajib muttasil. Alasannya karena ada huruf mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata, dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Kemudian pada fala itu ada mad tabi'i, karena ada huruf lam yang berharokat fathah bertemu dengan alif. Cara membacanya pun dipanjangkan selama 2 harokat. Pada ayat tanhar itu ada idhar. Idhar yaitu karena ada nun mati bertemu dengan huruf ha, ya, dibaca jelas. Ya, pada ayat yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang terakhir itu ada pada wa amma, yang ada 2 hukumnya. Yang pertama ada gunnah, yaitu karena ada huruf mim yang bertasydid. Cara membacanya dengung serta ditahan selama 3 harokat. Yang kedua itu ada mad tabi'i, karena ada huruf mim yang berharokat fathah bertemu dengan huruf alif. Cara membacanya dipanjangkan selama 2 harokat. Di sini saya akan membacakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Sadaqallahul Azim. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.